Oke, pada pertemuan kedua ini kita akan masuk ke bagian ininya ya, apa namanya programnya. Jadi di sini saya menggunakan program Eclipse. Ya, untuk beberapa program teman-teman bisa menggunakan NetBeans, Eclipse dan lain sebagainya. Itu tergantung kesukaan dari teman-teman. Tapi di sini saya menggunakan aplikasi namanya Eclipse IDE. Eclipse IDE, NetBeans IDE, dan lain sebagainya bisa digunakan. Oke, kita mulai dengan strukturnya. Jadi pada Hello Java di sini ini adalah suatu library ya, library untuk inputan. Kita boleh di. Nah, ketika kita /2 itu menandakan dia suatu komentar. Jadi ini nggak akan dieksekusi ketika komentar itu jalan ya. Nah, selanjutnya ketika kita bisa bikin komentar panjang juga dengan slash. Nah, ini ya komentar panjang. Nah, biasa ditutup dengan bintang slash juga. Di sini bisa kita masukkan komen ya. Misalnya, this is my first program gitu ya. Nah, ini kan first program kita ya. Name made with love gitu ya. Ini dan lain sebagainya bisa digunakan. Nah, selanjutnya program utama ada setelah public static void gitu ya. Nah, ini public static void string ini merupakan program utama. Nah, jangan lupa public class ini adalah kelas kita ya. Biasanya di sini ada package ya. Package nama paketnya, tapi kalau di Eclipse ini tidak digunakan. Nah, jadi import Java util ya, util scanner. Nah, public ini nama file kita, biasanya sama ya dengan nama file kita. Lalu ini adalah komentar. Nah, di sini kita ngebuat suatu program utama ya. Nah, ini juga boleh diistilah berarti ini adalah komentar ya, jadi nggak akan dieksekusi. Kan, memanggil putan dan ceritanya kita ngebuat suatu program sederhana ya. Hello Bandung misalnya. Nah, di sini tuh ketika kita running itu akan keluar outputan ya, karena program namanya System Out Println itu akan mengeluarkan outputan bernama Hello Bandung. Itu ya. Jadi ketika kita run ya kan dengan OK. Nah, di bawah ini akan mengeluarkan hasil program kita. Nah, jadi System Out Println itu adalah hasil dari program kita saat ini. Gitu ya. Nah, kita juga bisa ngebuat suatu variabel ya, variabel yang mungkin di pertemuan sebelumnya udah dijelaskan ya. Ini ada suatu string ya. Nah, ini merupakan variabel kalimat gitu ya. Atau kita bisa menggunakan chart. Chartnya misalnya dinamakannya baru gitu ya. Bisa banyak ya. A, B, C itu bisa diinikan dengan banyak. Asal ada komanya. Lalu kita ada integer gitu ya. Ada R, B, F, G. Jadi sehingga huruf-huruf ini, kata-kata ini merupakan variabel. Nah, ini perlu dilihat tuh ya, karena nah, dan tidak bisa duplikat. Ketika kita sudah memanggil B sebagai chart, berarti B ini nggak bisa sebagai integer. Kita harus ganti dia jadi R. Nah, R1 misalnya. Jadi hilang. Dan yang merah-merah itu berarti programnya gagal gitu ya, atau programnya nggak bisa digunakan. Ya kan? Lalu integer ada namanya long integer ya, itu byte-nya lebih panjang juga untuk A1, A2, A3, A4 gitu ya. Nah, ini sebagai long integer, atau jangan deh dibikin kita float aja ya, float. Nah, kalau float ini bisa koma ya. Jadi kalau bedanya integer kan R sama dengan 1. Udah, ini integer karena udah diinisialisasi. Sedangkan kalau float kita bisa nambahkan dia A1 sama dengan 1,2. Ini bisa digunakan gitu ya. Kan bisa digunakan oleh kita gitu ya. Ya kan? Nah, selanjutnya misalnya kita masukkan dia tadi nama ya. Nama di sini adalah hello
word gitu ya. Nah, kita ingin mendisplay nih hello world tuh bagaimana gitu ya, ininya apa namanya, tapi nggak bisa karena kurang titik koma. Kita ingin mendisplay variabel kita nama jadi outputan. Nah, ini gampang ya. Jadi di sistem outprint-nya, di outputannya kita tulis saja kata kita, ya kan, sama dengan, nah setelah ini baru kita komakan, kita tambahkan nama variabel kita, nama, gitu ya. Ini kan sebuah nama gitu ya. Nah coba kita running dulu aja ini. Nah, dia akan mendeskripsikan ini ya, sesuatu kalau operator ini tidak didefinisikan. Nah, jadi gimana caranya kita mendefinisikannya gitu ya. Nah, cara yang mudahnya adalah coba kita ganti di daerah sininya ya. Nah, string nama langsung misalnya hello, atau katanya tidak dihapus dulu. Jadi kita langsung display nama kita, hello ya, hello world di sini. Ya kan? Nah, jadi sengaja saya salahkan supaya nanti kita terbiasa dari yang mudah dulu. Nah, setelah itu kita coba yang lebih expertnya lagi. Nah, ini di running nggak ada merah pasti jalannya. Nah, ini pasti hello world. Ya. Nah, selanjutnya kita coba yang lain ya. Coba kita membuat tadi kan nama ya. Coba integer di sini sama dengan 1 gitu kan. Float H1 sama dengan 1,2. Itu jangan float dulu deh. Oh ya. Kita mau masukkan chart. Ini baru lah. Kita pakai chart. Nah, bedanya dengan string. Kalau chart dia lebih ke satu kalimat. Ya, ini hello world kan 2 kalimat. Segede gitu. Nah, sekarang kita tinggal ini saja, tinggal panggil-panggil. Biasanya kalau mau sama float, float f sama dengan, nah kalau float kita bisa menggunakan dia dengan 5,9, jangan lupa f di kanannya ya. Nah kalau chart itu karakter D pun, bentar, value variable is not used. Karena itu tim. Nah, ini kayak kalau misalkan terjadi kesalahan yang seperti ini, nah kita deteksi dulu. Dia salahnya di mana? Oh, dia bilang multiple marker at this line. Jadi kita mempunyai banyak marker di line-nya ini. Ya kan? Nah, solusinya adalah karena nah, kalau chart itu ya kan dia titiknya 1. Kalau string dia titiknya 2 gitu ya. Ini yang membedakannya. Jadi kita coba bikin sistem println-nya di sini. Ya kan? Nah, kita coba display semuanya ya. Kita ada berapa masukan di sini ya? 1, 6, 2, 3, 4. Nah, berarti satu lagi di bawah deh. Yang pertama nama tadi ya udah. Yang kedua baru. Yang ketiganya kita R. Yang keempatnya coba kita F gitu ya. Nah, sekarang kita run. Nanti terdisplay semua. Berarti kita
sudah bisa sekarang ya membuat suatu variabel dan juga mendisplay variabel tersebut. Nah, displaynya gampang ya tadi ya, dengan outprintln masukkan variabelnya. Oke, mungkin segitu saja pertemuan ini ya. Mudah-mudahan dapat dipahami ya. Sampai ketemu lagi di pertemuan selanjutnya ya. Terima kasih.